Tiara. Hai, gimana nih sore hari ini? Masih semangat? Tentunya dong ya, masih semangat, ini masih siang. Mungkin kalian habis makan siang atau baru mau cari makan siang. Hari ini Tiara akan nemenin nih siang kalian. Biasanya kan Tiara nemeninnya nih sore-sore kan. Sekarang kita siang-siang aja ya. Nah, by the way K-lovers, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Gimana nih kita di tahun 2021 ya, masih berada di masa pandemi. Semoga Tiara sih berharapnya semoga bisa segera berakhir pandemi ini. Sudah ada vaksin, udah beberapa orang udah mendapatkan vaksin yang pertama kan gitu. Jadi semoga di sini kita bisa ya segera terbebas dari semua ini ya, dari semua pandemi. By the way K-lovers, sore hari ini Tiara mau ngomong dengan komikus Indonesia, dia kreator salah satu karakter komik yang paling populer di Indonesia saat ini. Dan dia udah hadir nih, jadi kita akan langsung cek. Halo Mas Reza, apa kabar? Halo, baik. Sehat Mas? Sehat. Lagi di mana nih sekarang? Kayaknya lagi Aku, makan siang. ya, lagi makan nih. Tadi habis Lagi promo-promo juga. lagi Iya, sibuk ya Mas ya? iya. By the way Mas, selamat ya untuk si Juki Anak Kosan series. Sebentar lagi bakal rilis. Kalau nggak salah besok ya Ya, Mas ya, tanggal 29. besok udah tayang, Oh betul. my god. Selamat ya Mas ya, luar biasa sekali Thank untuk si you. Juki. Berawalnya kan dari apa namanya? Berawalnya dari dirilisnya di Facebook ya dulu ya Mas ya, terus Iya, di betul. blog, di Hmm. Kaskus. Dan sekarang akhirnya sudah menjadi karakter yang besar nih di Indonesia. Udah ada filmnya tahun 2017 ya Mas ya. Iya, betul. Ya 2017, dan sekarang nih besok akan rilis nih seriesnya, yaitu si Juki Anak Kosan. Ya. Gimana Mas perasaannya? Menyangka nggak sih Eh, bahwa karya Mas ini yang hmm. dulu mungkin cuma iseng-iseng aja ya Mas ya, Iya. dan Betul. sekarang menjadi sebesar ini? Pernah kepikiran akan mencapai hal-hal yang Sebenarnya kepikiran karena ketika saya berkarya saya termasuk orang yang punya strategi untuk supaya karya saya bisa berhasil gitu ya. Jadi memang sejak tahun 2012 saya memang semacam memetakan supaya karya saya bisa nanti jadi film, nanti jadi series segala macamnya. Tapi memang uh, karena apa ya? Karena teknologi dan sekarang zamannya juga serba cepat, akhirnya itu terjadi lebih cepat daripada perkiraan gitu oh gitu. sebenarnya. Ya misalnya dulu saya mikir film itu bakal bisa rilisnya tahun 2020, nggak taunya sejak 2015 udah deal film, kemudian 2017 tayang gitu. Nah sekarang si Juki udah ada serialnya, dan perasaannya juga senang dan bangga banget karena bisa tayang di platform Disney Plus Hotstar, di mana saya dari kecil dulu saya banyak nonton karya-karyanya Walt Disney gitu, dan sekarang saya punya karya yang tayang di platformnya beliau gitu. Jadi senang dan bangga juga. Berarti Mas waktu kecil itu ya sempat terinspirasi juga nih tentunya dengan kartun-kartun Iya, Walt Disney betul. ya Mas ya. Apa nih Mas? Mungkin ada film animasi dari Walt Disney yang waktu Mas kecil, waktu Mas dulu tonton Mas masa kecil tuh benar-benar kayak menginspirasi Mas sampai oh aku harus bisa nih jadi komikus atau gimana? Ada nggak Mas? Kalau kalau saya sih gini, konten-konten dari Disney itu semuanya rata-rata menarik sekali ya, animasinya, film-filmnya itu menarik sekali. Saya bahkan lebih melihat sosok si Walt Disney-nya, karena Walt Disney sendiri tidak hanya seorang creator, tapi dia juga seorang seorang yang membangun bisnisnya gitu ya, membangun empire Walt Disney-nya. Nah, karena saya juga tipe orang yang seperti itu. Saya orang yang berkarya, tapi saya juga membuat bagaimana supaya karya saya juga bisa sesukses itu. Saya juga mikirin bisnis side-nya gitu. Jadi cukup ini sih, cukup terinfluence juga sama beliau yang bisa membangun berkreasi, tidak hanya berkreasi tapi juga bisa bikin bisnisnya besar gitu. Keren banget loh Mas, maksudnya kan orang cenderung kita nggak mungkin realisasi ya, tapi biasanya orang kalau bicara art banget tuh dia memang udah fokus banget di karir di bidang Ya. artnya gitu. Tapi Mas Fajar membuktikan kalau orang yang berkecimpung di dunia seni seperti Mas gitu kan, di komikus ya awalnya gitu kan, dari dunia animasi ternyata juga ini loh bisa memiliki visi misi yang cukup jauh sampai sekarang akhirnya terrealisasikan lah gitu. Iya, Luar betul. biasa.
Ini semoga teman-teman yang nonton siang hari ini bisa mendapat pelajaran yang banyak ya dari Mas Faza ya. Ya, semoga. Nah, Mas Faza, Hmm. mungkin ini Ya. banyak yang penasaran. Sebenarnya karakter si Juki ini inspirasinya dari mana sih Mas? Apakah si Juki ini merupakan apa ya, gambaran Mas Faza semasa kuliah dulu? Iya. Enggak, jadi si Juki itu benar-benar murni karakter fiksi ya. Jadi eh, sama jauh banget sih mencerminkan karakter saya sendiri gitu ya. Karena si Juki kan karakternya emang nyeleneh, sosok beda dan apa lebih jenaka gitu. Nah, inspirasinya sebenarnya saya banyak ambil inspirasi dari waktu saya kuliah. Jadi saya punya banyak teman-teman yang kelakuannya konyol-konyol, kelakuannya aneh-aneh. Nah, itu kelakuan-kelakuan mereka tuh saya jadiin inspirasi untuk menjadikan karakter si Juki. Jadi kira-kira kayak gitu sih kalau Jadi dari karakternya sedikit ya. fusion ya Mas ya dari berbagai Iya, macam benar. karakter akhirnya muncullah nih karakter si Juki, Iya, mahasiswa betul. yang absurd. Nah, Iya, kalau si Juki ini kan menceritakan keseharian anak kos yang absurd iya. Mas. Hmm. Nah, kalau Mas Falza sendiri pernah nggak sih menjadi anak kosan yang absurd juga kayak si Juki? Jadi saya tuh nggak pernah ngekos sebenarnya. Oh Yang ya? menarik, ya, yang menarik gitu. Saya tuh nggak pernah ngekos, tapi saya selalu percaya untuk bikin film tentang, misalnya kita bikin film tentang seorang koki, kita nggak harus jadi koki kan, tapi kita bisa observasi juga untuk melihat kontennya. Nah, saya tuh waktu kuliah nggak ngekos, tapi saya sering mampir, sering numpang nginep di kosan teman-teman saya. Jadi saya justru bisa mengobservasi, oh kosan itu ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini. Nah dari situ akhirnya jadi inspirasi untuk bikin cerita tentang anak kosan juga gitu. Oh gitu. Jadi Iya, biasanya iya, soalnya kan orang menjalani dulu baru menjadikan karakter yang sesuai dengan iya, cukup iya, unik iya. ya Mas. Berarti ini Iya. benar-benar full hasil observasi Mas gitu. Nah, waktu dulu tiba-tiba kepikiran buat Suzuki, itu tuh Hmm. kayak apa ya? Terdorongnya dari mana sih? Apa karena Wah, iseng-iseng aja gitu, atau gimana? beneran dulu tuh murni iseng aja bikinnya karena saya mau bikin konten komik yang isinya tuh nyindir, ceng-cengin teman-teman saat kuliah sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak jokes-jokes internal. Tapi karena saya waktu itu upload di Facebook, dulu kan sosmednya masih Facebook gitu ya. Kemudian saya uploadnya juga di blog. Akhirnya banyak juga yang baca yang bukan teman saya. Nah, dari situ saya melihat bahwa oh ternyata konten yang saya kira joke internal ini bisa juga dinikmati sama banyak orang. Dan akhirnya dari situlah saya mulai melihat, wah potensi juga ternyata bikin komik yang seperti ini. Baru saya akhirnya mulai lanjutin dan debut saya sebagai komikus yang akhirnya komik ini terbitin itu di akhir 2010 sebenarnya. Komik pertama saya terbit dan akhirnya berlanjut terus sampai sekarang. Begitu. Dan serunya si Jukinya akhirnya Mas kembangkan ya, dia tuh yang berawal Ya, dari mahasiswa gitu akhirnya menjadi karakter yang luas gitu kan ya Mas ya. iya betul betul. Nah, Mas, kita kembali ya, kita bahas si Ya. Juki anak kosan. Sebenarnya apa sih Mas hal yang membuat Mas memutuskan kalau kayaknya si Juki anak kosan ini lebih menarik untuk ditayangkannya di streaming service deh? Apakah pernah terlintas kayak sepertinya menarik untuk ditayangkan di TV? Hmm. Sebenarnya sih gini, saya pas bikin Suzuki Anak Kosan ini kita nggak kepikiran akan tayang di mana. Jadi kan ini dibuat setelah film Suzuki yang pertama ternyata cukup sukses. Apresiasinya bagus, jadi box office animasi Indonesia pertama yang bisa box office. Ini yang membuat akhirnya oke kita bikin deh serialnya. Tapi waktu itu kita belum tahu akan tayang di mana. Nah, produksinya tuh cukup makan waktu cukup lama, lebih dari setahun dan melibatkan lebih dari 200 tim produksi juga untuk bikin animasinya dan akhirnya platform Disney Plus masuk dan itu yang membuat kita kayaknya menarik juga untuk masuk Disney Plus Hotstar gitu dan Halo, sorry Mas, sinyalnya agak. Halo, sorry halo, sorry Mas tadi kepotong ya. iya kepotong ya sorry iya jadi akhirnya masuk ke Disney Plus Hotstar itu memang saya juga karena kan itu pasti deal produser saya ya bersama Disney Plus Hotstar tapi ya happy juga bisa masuk ke platform Disney dan jadi animasi Indonesia pertama yang ada di Disney Plus Hotstar. Ya, betul. Keren banget Mas jadi serial animasi pertama ya. Nah Iya untuk betul. prosesnya Mas bilang kan waktu lama berarti
waktu setelah film keluar, itu Mas langsung tuh Mas ngubek-ngubek ide untuk si Juki anak kosan ini atau gimana? Sorry, gimana Mbak? So, Mas bilang nih Nah, prosesnya agak cukup lama nih, dan iya. sebenarnya punya kepikiran dari sejak Hmm. film yang jadi nah, berarti setelah film box office tuh Mas langsung tuh ngebut untuk mengubek-ngubek brainstorming untuk konsepnya serial ini atau gimana? Iya juga sih. Jadi setelah itu kita langsung mulai start develop ceritanya, terus mulai dari cerita, ngedevelop ceritanya sih cukup lama ya. Baru kita bisa recording voice-nya karena proses animasinya kan kita nge-record dulu voice-nya, baru kita buat visualnya gitu. Bukan kayak proses dubbing ya. Kalau proses dubbing kan visualnya udah ada, terus kita isi suaranya. Nah ini berbeda sih. Jadi memang seperti itulah prosesnya. Oh ini keren nih, aku baru dengar. Jadi untuk proses animasinya ini dimulai dengan voice actor-nya dulu Mas. Betul. Jadi Berarti voice-nya dulu dibuat, baru animasi. berarti sebelum mulai animasi dibuat, Mas sudah mulai menjalankan proses pencarian voice actor belum? Ini kalau nggak salah Iya betul. aku share Hmm, butuh iya waktu iya. lama Mas? Untuk butuh waktu lama nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu proses mencari voice actor-nya kita kan ada semacam audisi tertutup. Jadi memang kita banyak bekerja sama dengan memang orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi dubber sebelumnya gitu. Tapi sekarang jadi voice actor karena voice-nya duluan. Tapi kita memang juga ketika sedang audisi tertutup kita menemukan banyak orang-orang yang mungkin tidak berpengalaman, tapi karakter suaranya tuh menarik dan karakter suaranya cocok dengan karakter yang ada di Shizuki Anak Kosan sehingga akhirnya kita kerjasama juga bareng para teman-teman yang mungkin sebelumnya tidak punya pengalaman tapi kita akhirnya ya lebih kerja keras aja untuk membimbing dan mendirect mereka sih. Nah ini seperti Mas kan walaupun menggunakan audisi tertutup, tapi juga ada mungkin orang-orang yang masih baru. Terus Mas mengarahkannya gimana tuh Mas untuk mereka yang punya potensi menjadi voice tapi masih belum punya pengalaman? Gimana cara Mas mengarahkan supaya bisa masuk banget ke karakter-karakter yang ada di serial ini? Yang pasti sih karena apa gini ya, sulitnya menjadi voice actor untuk animasi yang visualnya belum ada, kita harus punya imajinasi yang kuat. Karena misalnya gini, ini ada di sebuah set misalnya di hutan. Nah, kita kan kalau kita syuting film beneran ya kita beneran di hutan gitu ya. Kita shoot lokasi di hutan gitu. Tapi ketika itu animasi, kita nge-recordnya di studio, tapi kita harus bayangin ini di hutan, terus kita ketakutan. Nah, apa namanya suasana dan ambience itu harus bisa terbangun sendiri lewat imajinasi sendiri gitu kan. Nah itu menurut saya tantangannya untuk para orang yang bergelut di voice acting. Nah kita pasti mengarahkannya ya kita berusaha bagaimana kita ngasih gambaran ke mereka. Ini adalah misalnya saya bilang ini adalah sebuah hutan yang menyeramkan. Gimana rasanya kalau ada hutan menyeramkan? Apa biasanya suara yang muncul dari ketakutan kita? Nah biasanya kita coba ceritakan dulu. Jadi yang paling penting adalah kita dengan voice actor ini harus tahu ceritanya dulu, harus tahu konteksnya juga, harus tahu kira-kira apa sih yang mau dicapai dalam scene ini sehingga apa namanya mereka bisa mengerti, mereka bisa paham seperti apa ekspresi suara yang harus dikeluarkan gitu. Itu sih memang lebih tantangan ya ketika sama orang baru, tapi bagi saya menyenangkan juga karena bisa eksplorasi bareng. Tapi Mas ada alasan khusus nggak sih kenapa untuk prosesnya ini mendahulukan take untuk vokal, kemudian baru melakukan proses animasi? Kenapa bukan Iya. animasi ini gitu baru dilakukan dari Karena yang pasti lebih memudahkan para animator kalau voice duluan. Karena para animator jadinya mencocokkan visualnya dengan voice yang sudah dibuat. Apalagi voice-nya sudah punya ekspresi gitu kan. Kita kan kalau bersuara ketakutan atau bahagia itu kan berbeda. Sehingga itu bisa membantu para animator membayangkan ketika karakternya ketakutan yang seperti apa sih? Atau kaget yang seperti apa, kan kaget juga beda-beda gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika voice-nya dibuat itu lebih membantu para animator. Dan memang biasanya untuk film-film di luar juga biasanya memang misalnya kayak Disney ya bikin animasi, ya voice-nya dulu yang di-record baru bikin visualnya gitu. Oke, aku pikir selama ini harus ada animasi dulu baru ini. Nah, biasanya kalau yang biasanya animasinya ada dulu itu karena kita alih bahasakan. Jadi kita dubbing kan, biasanya kita suarain kan. Karena dulu, awalnya misalnya bahasa Jepang nih anime misalnya ya, anime awalnya bahasa Jepang terus kita dubbing jadi bahasa Indonesia, makanya visualnya sudah ada gitu. Makanya namanya prosesnya dubbing kalau itu. Nah, oke Mas, tadi kita bicara soal sekarang kita soal kisahnya nih dari serial ini kan. Ini kan kenapa Mas memilih untuk
menceritakannya cerita keseharian anak kosan. Padahal kan si Oke. ceritanya sudah luas gitu kan. Iya, benar. Karena pertama tentang anak kosan ini tuh banyak digemari sama pembaca-pembaca dan penontonnya Juki. Komik yang si Juki Lika-Liku Anak Kosan tuh banyak dibaca oleh banyak orang, bukunya juga bestseller gitu. Nah ini yang membuat kita kayaknya emang si Juki Anak Kosan ini mungkin akan diterima sama pembacanya Juki. Selain itu, karena ini formatnya serial, bukan film, kita perlu ceritanya yang sehari-hari banget. Yang memang tiap episodenya bisa berubah-berubah ceritanya, tapi tetap dalam konteks ruang lingkup anak kosannya gitu. Ngomong-ngomong ini untuk serialnya si Juki Anak Kosan ini akan ada berapa episode sih Mas? Total akan ada 13 episode dan tanggal 2 besok ini langsung tayang 13-13-nya. Jadi nggak perlu nunggu per minggu. Iya. Jadi bisa binge watch gitu ya langsung. Binge watch bisa, betul. Nah, Mas, ini kan Mas kan bilang kenapa juga memilih ceritanya Anak Kosan karena kan cerita sehari-hari. Cuman kan biasanya agak sulit ya untuk menciptakan sebuah cerita dari kehidupan sehari-hari menjadi sebuah cerita yang menarik gitu Mas. Iya. Proses brainstorming Mas dengan tim penulis Mustaza untuk menciptakan cerita-cerita per episodenya yang anggaplah sederhana tapi bisa berubah tuh gimana sih Mas? Yang pasti gini, kita bikin semacam awal-awalnya sinopsis per episodenya. Jadi cuma cerita-cerita pendek dulu. Nah, itu kita bikin banyak banget. Nah, nanti aku kurasi lagi. Kita pilih untuk 13 episode, pilih yang mana aja. Dan memang untuk membuat ceritanya, kita cukup ngebebasin, nggak melulu soal anak kosan doang sebenarnya. Tapi tetap di ruang lingkup atau konteks anak kosan. Makanya di 13 episode ini ceritanya macam-macam. Ada yang si Juki melihara seekor mesin fotokopi, kan aneh ya. Jadi emang absurd banget gitu ide-idenya. Ada di mana tiba-tiba lingkungan kosan itu kena banjir dan mereka malah bahagia, mereka malah nganggap ini festival banjir gitu. Mereka malah merayakan kebanjiran ini gitu. Jadi ada juga yang tentang bagaimana satu kampus galau semua, terus Juki membasmi galaunya tuh ala-ala Ghostbuster gitu. Jadi memang aku ngebebasin banget tim penulis untuk explore ceritanya se-absurd mungkin, baru nanti aku biasanya mensupervisi dari segi ceritanya, dari segi plotnya, satu-satu tuh per episodenya aku pilih gitu. Nah, tadi tuh seru ya Mas ya, jadi Mas bilang ada tentang banjir, ada Ghostbuster dan lain-lain gitu. Berarti Mas tuh ngambil inspirasi untuk cerita di serial ini tuh dari mana aja Mas? Ya ada beneran dari mana aja, jadi memang idenya bisa dari mana aja, tapi nanti tinggal kita bikin dari perspektif anak kosan, ruang lingkup anak kosan gitu. Nah, ini kan dulu Mas bikin sibuk, ini kan di bawah rumah masih duduk ya. Mungkin kalau sekarang kan Mas sudah kuliah lagi, kan? udah selesai gitu ya. Iya. Nah, ya kan? Nah gimana sih Mas caranya Mas untuk bisa tetap melihat anak kuliah yang tetap relatable gitu, padahal Mas sudah tidak berada di posisi itu lagi. Apakah di teman Mas sudah ada yang masih duduk di bangku kuliah? Iya. Sebenarnya memang makin sulit sih ya ketika kita udah nggak kuliah tapi bikin konten untuk anak kuliahan. Makanya akhirnya kita perbanyak observasi dan perbanyak nanya-nanya sih anak kuliah zaman sekarang seperti apa. Terus kita observasi juga. Jadi memang apalagi kalau sekarang tuh anak kuliahan semuanya online ya. Awalnya mungkin seneng nggak masuk, lama-lama stres juga gitu. Jadi saya pun melihat apa pola-pola seperti itu dan observasi juga sih sama anak kuliahan zaman sekarang gitu. Untuk mencari cerita ya. Berarti sebelum nulis cerita Mas sudah observasi yang cukup itu ya? Iya. Lama ya Mas ya? Iya. Enggak sih, sebenarnya observasinya nggak lama. Jadi menurut saya gini, inspirasi itu ada di sekitar kita. Kita bisa melihat potensi-potensi cerita tuh yang bisa kita angkat jadi cerita tuh kalau kita peka. Kita akan gampang banget sebenarnya dapat ide baru. Yang penting sih peka dan aware aja sama sekitar yang bisa, dan kita bisa melihat oh ini tuh jadi ide cerita bisa menarik gitu. Jadi butuh kepekaan sih untuk bisa bikin ide yang ada terus dan cepat gitu. Nah, bicara soal supaya terus selalu ada ide dan lain-lain. Ya. Sekarang juga kita kayak sampai di masa pandemi, tahun lalu apalagi kita nama sendiri caranya supaya nggak stuck dalam bidang kreatif di tengah pandemi, karena masih banyak yang masih mengalami writer block gitu. Mas caranya supaya keluar dari writer block itu gimana? Sebenarnya saya termasuk orang yang nggak percaya sama writer block ya. Menurut saya writer block itu semacam excuse doang untuk ninggalin kerjaan gitu. Karena gini, bagi saya gini,
kalau kita punya tenggat waktu atas pengkaryaan kita, produksi pekerjaan kita, kita pasti mau nggak mau punya ide kok. Biasanya yang mungkin, misalnya gini, kita punya deadline seminggu lagi. Mau nggak mau kita pasti akan mikirin gitu. Gimana caranya dapat ide karena udah seminggu lagi waktunya gitu. Jadi menurut saya yang penting adalah kita harus disiplin. Kalau kita disiplin, otomatis kita sendiri juga pasti akan nyari ide dengan efektif. Kita akan nyari cara untuk mencari ide dengan efektif dan akhirnya dapat ujung-ujungnya karena kita harus deliver misalnya minggu depan misalnya gitu. Nah, makanya menurut saya seniman itu kalau nggak mau ada istilah writer block dan segala macamnya, art block segala macamnya, pertama harus disiplin sih. Disiplin atas pengkaryaannya sehingga nggak ada tuh nanti yang namanya blok-blok seperti itu. Karena kita akan otomatis nantinya untuk ketika kita nggak ada ide, kita akan mencari ide sendiri dengan cara yang lebih efektif dan kita mencari cara lain gitu. Itu semacam apa? Itu udah kayak jam terbang sih sebenarnya gitu ya. Kalau memang udah sering, udah jadi pola, akhirnya nyari ide sesusah apapun pasti dapat kok gitu. Nah ini ya, ini bisa menjadi saran juga nih buat teman-teman komikus yang baru mau mulai karir ya Mas ya, supaya Iya bisa. mengalami, ya kan, Iya. yang supaya tidak mengalami writer block ya, walaupun Mas Faza Iya. tidak percaya dengan writer block, yang penting disiplin tiap hari. Ya, Dan betul. setiap hari itu memaksakan diri untuk duduk di depan komputer untuk menciptakan cerita Shizuki gitu Mas. Nggak juga sih. Saya sih sekarang lebih banyak maksudnya lebih banyak diskusi. Jadi saya adalah tipe orang yang bisa dapat inspirasi kalau saya berdiskusi gitu. Jadi misalnya meeting online atau emang di kantor sama tim saya brainstorming, bikin ide gitu. Emang kalau sendiri sih emang banyak stucknya ya. Jadi nggak tahu tipe orang kan beda-beda ya. Ada yang emang sendiri dapat idenya lebih gampang. Kalau saya tipe orang yang kayaknya harus diskusi, harus ngobrol, harus nanya-nanya orang supaya dapat idenya lebih cepat. Gitu. Nah, Mas, kembali kita bicara tentang Ya. ada persamaan cerita nggak sih Mas kira-kira series ini dengan komik-komik lainnya? Karena kan juga komik-komik lain juga pernah membahas tentang kehidupan kesehatan nafas ya, seperti Shizuki di kali nafas. Nah, ini gimana Mas? Mungkin ini menjadi pertanyaan teman-teman juga. Kalau komiknya sih sama animasi series ini sebenarnya banyak berbedanya sih. Jadi walaupun banyak sedikit cerita-cerita yang diambil dari komik terus dijadiin versi seriesnya ya, animasinya. Tapi memang karena banyak berbedanya justru menurut saya ini jadi menarik karena jadi fresh lagi gitu loh. Yang biasanya baca Juki ketika nonton animasi melihat banyak sesuatu yang berbeda dan akhirnya fresh gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, ini ceritanya akan berbeda. Walaupun mungkin ada inspirasi dari komik, tapi pasti ini akan fresh ya Mas ya, a whole new story. Iya, fresh banget, betul. Nah, ini berarti untuk tiap episodenya ini Mas dia akan menceritakan cerita-cerita berbeda atau sebenarnya masih berkesinambung sih satu sama lain? Iya, ceritanya tuh tiap episode beda-beda. Jadi kita mau nonton dari episode 10, mau nonton episode 8 duluan juga nggak apa-apa. Jadi aman sih untuk ditonton secara random ya. Dan ini nih Mas, menurut Mas ya, walaupun Juki sekarang menjadi Indonesia, cerita-cerita Shizuki juga. Apakah teman-teman ini ketika menonton Shizuki akan bisa merasa relate, bisa memahami karakternya, atau memang bisa diambil juga secara langsung kayak sebagai gerbang untuk membuka, untuk memperkenalkan Shizuki kepada penonton-penonton baru, untuk penggemar-penggemar baru? Sebenarnya cukup aman sih, cukup aman untuk penonton-penonton baru menonton film Shizuki karena mungkin mereka bisa langsung ngerti karakter Juki emang kayak gitu dan dia anak kosan, jadi nggak usah khawatir untuk yang mungkin belum pernah baca komik Juki, pasti ketika nonton ini tetap aman lah gitu untuk bisa mengerti Juki. Siapa tahu ya Mas ya, gara-gara nonton series ini jadi nonton filmnya tuh kan, terus jadi baca komiknya, jadi gerbang terbuka ya. Nah Mas, kita sekarang kenali dari Shizuki, mungkin kita bisa membantunya Mas Indonesia. Buat Mas Faza sendiri, kan masih udah bertahun-tahun ya, dalam satu dekade ya, dia di komik. Sebenarnya apa sih yang menjadi concern Mas Faza untuk dunia animasi Indonesia saat ini? Oke. Yang pasti sih saya harap industri animasi Indonesia nih bisa lebih berkembang secara konten ya, secara genre kontennya gitu.
produksinya juga semakin banyak gitu. Karena gini, dulu tuh susah banget untuk meyakinkan seorang produser untuk memproduksi sebuah animasi, karena memang animasi itu adalah produksinya tidak murah dan tidak bisa cepat gitu. Tidak secepat misalnya syuting film mungkin 4 sampai 6 bulan udah jadi gitu ya. Kalau animasi justru membutuhkan waktu lebih lama. Kayak animasinya Disney kan mungkin bisa ngerjainnya 10 tahun sendiri gitu untuk satu film gitu. Jadi memang awalnya susah untuk meyakinkan orang memproduksi film animasi. Tapi karena si Juki kemarin filmnya juga direspon dengan baik, sekarang akhirnya mulai banyak muncul animasi-animasi Indonesia, dan harapannya ke depannya semakin banyak produksi-produksi yang skalanya besar sehingga kita industrinya semakin maju dan semakin bisa diapresiasi sama masyarakat. Karena kalau kontennya nggak banyak juga masyarakat juga bingung mau ngapresiasinya. Pun dari situ akhirnya nanti akan muncul sendiri ekosistemnya sih, ekosistem industrinya baik dari pasti nanti akan didukung sendiri oleh masyarakat, oleh pemerintah sehingga industrinya bisa maju gitu. Setuju Mas, saya setuju banget. Yang penting sekarang kita mengeluarkan kontennya dulu, menunjukkan kalau dunia animasi Indonesia itu sekarang sudah maju, sudah bagus banget loh. Biar orang-orang juga semakin aware ya Mas ya. Iya betul. Oh iya Mas, bisa pertanyaan soal dari sejuta kosan yang aku lupaan. Hampir lupa. Biasanya di komik-komiknya si Juki ini kan suka membahas isu-isu sosial dengan gaya ringan gitu. Iya, iya. Ya kan, itu juga salah satu khasnya dari si Juki juga nih. Apakah di serialnya si Juki ini nanti juga akan melakukan hal yang sama, menyentil isu-isu sosial yang sudah ramai? Oke, sebenarnya mungkin nyentilnya nggak separah di komiknya kali ya, tapi kalau kita jeli, kita bisa nangkep dikit-dikit, sebenarnya ada pesan-pesan kritik-kritiknya ada, tapi kita bikin lebih nggak terlalu kelihatan lah sebenarnya. Jadi kita pengen ini kan medium hiburan, kita utamanya adalah menghibur dulu, baru kita nyampein pesannya sedikit-sedikit aja gitu. Jadi tetap ada sih sebenarnya. Ya, karena itu merupakan menjadi salah satu identitas Juki juga ya Mas ya. Iya juga, betul. Ya, jadi nggak bisa begini. Nah, Mas Faza, ini bisa nih teman-teman kalau lovers yang sudah tadi udah nontonin, bisa diajak invite untuk nonton si Juki di mana di mulai kapan? Silakan Mas. Oke, jadi teman-teman mari kita tonton si animasi Indonesia pertama di Disney Plus Hotstar, yaitu si Juki Anak Kosan. Ini akan mulai tayang besok tanggal 29 dan kalian semua bisa nonton langsung 13 episodenya mulai besok. Jadi jangan lupa pada nonton, karena kami harap kalau kami dapat apresiasi yang baik dari film animasi ini, semoga kita bisa produksi season berikutnya gitu. Kan pasti pengen ya, ini season 1, season 2, season 3, season 4. Siapa tahu nanti kayak season sampai season 20 something kan. Iya, benar. Menjadi impian Mas Faza juga tentunya dong. Iya, betul. Oke Mas, good luck ya. Sukses terus. Selamat sekali lagi untuk si Juki Anak Kosannya ya Mas. Thank you. Yo. Aku akan menonton dan bisa. Siap. Ditunggu reviewnya. Apa? Ditunggu reviewnya. Oke, bisa di-review. Oke, siap. Akan coba review nanti ya Mas ya. Oke Mas, thank you untuk waktunya ya Mas ya. Sukses, sehat terus, jaga kesehatan di tengah pandemi ini, dan sampai jumpa Mas Faza. Kapan-kapan kita Bye. Oke, kalau Mas, itu tadi ngobrol-ngobrol singkat kita, tapi amat sangat bermanfaat ya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita terima, banyak banget nih ide-ide menarik, terus banyak deh yang bisa kita ambil dari percakapan kita dengan Mas Faza. Inspiring sekali ya, walaupun seorang komikus gitu kan, tapi dia tuh punya visi misi yang maju banget. Dia dari awal sudah membayangkan akan mengembangkan si Juki hingga seperti sekarang. Itu luar biasa, inspiratif sekali loh. Nah, kalau harus buat kalian yang ketinggalan untuk nonton apalagi on air hari ini atau pengen nonton lagi nih, jangan sedih, kalian bisa pantengin di Instagramnya kapanlagi.com atau nanti bisa cek langsung di channel YouTube dan channel videonya kapanlagi.com. Thank you for watching Kapan Lagi On Air with me Tiara, dan sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Mohon maaf pada salah-salah kata, dan jangan lupa ya lovers, karena kita masih di tengah pandemi, harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu ya lovers, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.